Adul mulai. Assalamualaikum. Udah. Mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anisya Rizky Ramadan, Abdullah Hafiz, Resti Puspitasari, Muhammad Faik Fadilah, dan Franciscus Siai. Di sini akan menjelaskan mengenai Learning Management System, yaitu Edmodo. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian Edmodo, yang akan dijelaskan oleh Saudari Resti. Dipersilahkan. ya, terima kasih. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Edmodo. Nah, Edmodo merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Nick Borg, Jeff O'Hara, dan Crystal Hunter pada tanggal 1 September 2008. Edmodo merupakan sebuah platform pembelajaran sosial yang didesain khusus untuk dunia pendidikan. Edmodo ini dirancang bagi guru dan siswa dalam suatu ruang kelas dan memudahkan seorang guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan sistem dengan fitur yang praktis dan terbaik. Serta guru dapat selalu terhubung dengan peserta didik secara mudah. Konten yang dibagikan pada aplikasi Edmodo ini sangat beragam. Di antaranya dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan Edmodo ini tersedia dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, hingga bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fitur-fitur yang ada pada Edmodo. Fitur yang pertama ada fitur polling. Fitur ini hanya bisa digunakan oleh guru. Biasanya guru menggunakan fitur ini untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal tertentu. Selanjutnya ada fitur gradebook. Fitur ini mirip seperti catatan nilai siswa. Biasanya guru menggunakan fitur ini untuk memberi penilaian pada siswa, dan juga fitur ini dapat membantu guru dalam memanajemen penilaian hasil belajar siswa. Selanjutnya ada fitur kuis. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan evaluasi kepada siswa. Bentuknya dapat berupa pilihan ganda, isian singkat maupun uraian. Selanjutnya ada fitur Fire and Links. Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan notes dengan lampiran file dan link. Selanjutnya ada fitur Library. Fitur ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai file dan link, baik yang dimiliki oleh guru maupun yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya ada fitur Assignment. Guru dapat memanfaatkan fitur ini untuk memberikan tugas-tugas kepada siswa dengan disertai batas waktu pengumpulan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya ada Award Badge. Fitur ini merupakan fitur untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Yang terakhir ada fitur Parent Code. Di Edmodo ini, fitur ini memungkinkan orang tua siswa untuk dapat mengakses dan memantau aktivitas belajar anak-anaknya. Sekian dari saya. Selanjutnya, pembahasan akan diterangkan oleh Saudara Faik. Terima kasih kepada Saudari Anisya. Bentar. Kemudian ada karakteristik dari Edmodo. Yang pertama ada interaktif. Edmodo memiliki karakter interaktif yang memungkinkan guru dengan siswa dapat saling berkomunikasi. Guru dapat memposting suatu pertanyaan atau pernyataan dan siswa dapat memberikan komentar atau bertanya, dan kemudian guru dapat memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan siswa. Selain itu, terjadi interaksi antara guru dan siswa
guru dapat memanfaatkan fitur polling. Yang kemudian ada independensi. Dalam penggunaan Edmodo yang berhubung dengan internet dan menggunakan alat elektronik ini memudahkan pengajar dalam memaparkan materi karena terbatas waktu dan tempat. Pembelajaran yang terjadi dengan menggunakan Edmodo pun akan cenderung lebih berpusat pada siswa. Next. Yang kemudian ada accessibility. Bahan ajar dan sumber belajar di Edmodo disimpan dalam sebuah sistem komputasi dan dapat dikumpulkan dalam fitur library, di mana guru dapat mengunggah berbagai bahan ajar dan sumber belajar seperti presentasi, video, artikel, dan sebagainya, dan siswa dapat dengan mudah untuk mengunduh bahan ajar tersebut. Kemudian yang keempat ada adaptivity. Aplikasi Edmodo ini mudah digunakan oleh semua orang, baik pengajar atau peserta didik, dan mudah diakses, namun dengan catatan dapat terkoneksi pada internet. Hadirnya Edmodo pada situasi pembelajaran jarak jauh ini sangat membantu, ditambah lagi dengan fitur-fitur yang sangat menarik. Ini merupakan karakteristik adaptivity, yaitu karakteristik sesuai dengan kebijakan atau kurikulum yang berlaku. Kelima ada enrichment. Guru dapat memberikan pengayaan pada siswa setelah pembelajaran pokok dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan atau tugas-tugas agar siswa dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan cakapannya. Biasanya fitur enrichment ini enrichment ini menggunakan fitur quiz yang merupakan fitur yang berkaitan dengan karakteristik ini. Guru dapat memberikan suatu pertanyaan atau ujian, kemudian siswa dapat mengerjakan pertanyaan atau ujian tersebut, dan guru dapat menilainya. Demikian karakteristik Edmodo yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan lagi oleh Abdul dan Frans mengenai kekurangan dan kelebihan Edmodo. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Faik. Di sini saya akan menerangkan mengenai kelebihan Edmodo. Kelebihan Edmodo yang pertama yaitu Edmodo mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF, PPTX, HTML, SWF, dan sebagainya. Hal itu dilihat dari adanya fitur File and Links. Fitur ini berfungsi mengirimkan note dengan isi bahan bacaan atau bahan pelajaran dengan lampiran file dan link. Biasanya file ini berekstensi doc, PPT, XLS, PDF, dan lain-lain. Kelebihan yang kedua yaitu pendidik menggunakan Edmodo untuk mengembangkan ruang diskusi di mana mahasiswa dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya di waktu yang sama. Hal ini karena ditunjukkan dengan sistem pembelajaran Edmodo di mana dibentuknya kelas dan dipertemukannya guru dan siswa dan semua siswanya. Di sana di dalam kelas tersebut guru dan siswa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Kelebihan yang ketiga yaitu pendidik juga dapat menggunakan Edmodo untuk menginstruksikan tugas, menetapkan dan membicarakannya dengan mahasiswa secara online di waktu yang sama secara bersamaan. Fitur attach file sangat membantu dalam Edmodo dalam kelebihan ini. Fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada muridnya secara online. Dengan dilengkapinya fitur ini, waktu deadline akan teratur secara otomatis yang memungkinkan siswa untuk mengirimkan tugas secara langsung kepada guru dalam bentuk file dan juga
tersedia tombol tune in pada kiriman assignment yang berfungsi bahwa tugas tersebut telah diselesaikan oleh siswanya atau mahasiswanya. Kelebihan yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali siswa untuk memantau aktivitas belajar dan prestasi dari putra-putri mereka. Hal ini didukung dengan adanya parent code, fitur parent code. Fitur ini memudahkan dan memberikan akses kepada orang tua untuk memantau aktivitas belajar yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Orang tua akan diberikan kode sesuai dengan nama mereka, akan diberikan kode untuk melihat pekerjaan atau tugas anak mereka. Di sana orang tua tinggal mengklik nama kelas atau grup anaknya di Edmodo, dan mereka akan langsung memperoleh hasil pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Dan kelebihan yang terakhir yaitu Edmodo membuat kelas lebih dinamis karena memungkinkan interaksi guru dengan siswa maupun baik itu antar siswa dari satu siswa dengan siswa lain maupun antara siswa dengan guru dalam hal pembelajaran atau tugas. Baiklah, sekian dari saya mengenai kelebihan Edmodo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Franz. Dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kekurangan dari Edmodo. Kekurangan dari Edmodo yaitu ada beberapa poin. Yaitu yang pertama itu penggunaan bahasa program itu masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi terkadang menyulitkan guru dengan siswa. Jadi di sini kan banyak guru dan siswa yang masih kurang kurang bahasa Inggris. Nah, semacam itu agak susah karena di dalam Edmodo itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Terus yang keduanya itu belum tersedianya sintaks online secara langsung pada Edmodo. Kekurangan yang kedua. Terus yang ketiga itu video conference belum tersedia. Nah, hal ini cukup penting untuk berinteraksi dengan siswa jika guru tidak bisa hadir secara langsung di ruangan kelas. Nah, jadi di dalam Edmodo ini tidak seperti fitur-fitur yang lain. Fitur untuk video conference belum tersedia. Jadi kekurangannya di situ. Karena misalkan di dalam situasi yang semacam begini, dalam pandemi yang begini tuh biar siswa dengan gurunya aktif bersama-sama, video conference itu dibutuhkan, tapi di dalam Edmodo ini belum tersedia. Itu. Yang keempat, itu tidak terdapat pilihan untuk mengirim pesan tertutup antar sesama siswa. Komunikasi sesama siswa berlangsung secara global di dalam grup tersebut. Jadi misalkan pesan-pesan antara individu siswa itu tidak ada di Edmodo. Jadi yang ada itu hanya komunikasi yang berlangsung secara global. Jadi di dalam grup yang sudah ada itu pesan-pesannya bisa dibaca oleh semua orang, semua anggota, semacam begitu. Jadi pesan yang disampaikan antara satu orang ke satu orang, atau mungkin antara siswa, atau mungkin antara guru dengan siswa, itu tidak ada. Guru dengan siswa satu orang begitu. Nah, itu yang tidak ada. Itu kekurangannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih sebelumnya kepada semuanya. Akhirnya penyampaian materi telah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.